Dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi penjumlahan dan pengurangan sinus kosinus dan pembahasan soal terkait materi tersebut. Selamat menyaksikan! Halo semuanya, sebelum kita mulai ke pembahasan soal, kita harus mengenal dulu untuk materi jumlah dan selisih sinus kosinus. Untuk jumlah dan selisih sinus kosinus ini sendiri ada rumusnya. Untuk rumus jumlah dan selisih sinus, ada sin P ditambah sin Q sama dengan 2 sin setengah P ditambah Q cos setengah P dikurangi Q. Sedangkan untuk pengurangan ada sin P dikurangi sin Q sama dengan 2 cos setengah P ditambah Q dan sin setengah P dikurangi Q. Nah, dapat kita lihat di depan selalu P ditambah Q dan di belakang selalu P dikurangi Q. Yang membedakan adalah untuk penjumlahan sin itu nilainya berada di depan. Sin selalu berada di depan dan cos berada di belakang. Sedangkan untuk pengurangan cos yang ada di depan dan sin yang ada di belakang. Sehingga untuk membedakannya hanya cos dan sin aja yang dibalik-balik. Untuk penjumlahan sin yang di depan, sedangkan untuk pengurangan sin yang di belakang. Selanjutnya, untuk rumus jumlah dan selisih kosinus. Untuk penjumlahan ada cos P ditambah cos Q sama dengan 2 cos setengah P ditambah Q cos setengah P dikurangi Q. Sedangkan di pengurangan ada cos P dikurangi cos Q sama dengan min 2 sin setengah P tambah Q sin setengah P dikurangi Q. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa kedudukan P ditambah Q dan P dikurangi Q ini selalu tetap. P ditambah Q ini di depan, sedangkan P dikurangi Q ini di belakang. Nah, kemudian perbedaannya adalah untuk penjumlahan kedua-duanya sama-sama cos. Sedangkan untuk pengurangan kedua-duanya sin dan untuk min 2 yang ada dan untuk 2 yang ada di depan ini diberikan negatif sehingga min 2. Nah, kemudian jika kita lihat dari sinus dan kosinus, yang membedakan adalah kalau misalkan sinus itu sin dan cos tinggal dibalik-balik aja. Kalau penjumlahan sin yang di depan, kalau pengurangan sin yang di belakang. Kemudian kalau kosinus, jika tambah-tambahan kedua-duanya cos. Sedangkan kalau pengurangan kedua-duanya sin. Hanya 2 yang di depan ini diberikan negatif. Untuk selanjutnya kita lanjutkan kepada pembahasan soal. Saya Mela Agustina, nomor absen 16, akan menjelaskan pembahasan tentang soal nilai cos 140 derajat dikurangi cos 100 derajat dibagi sin 140 derajat dikurangi sin 100 derajat. Berikut pembahasan dari saya. Untuk mencari nilai cos 140 derajat dikurangi cos 100 dibagi sin 140 dikurangi sin 100, kita menggunakan rumus min 2 sin setengah dikali A tambah B dikali sin setengah dikali A dikurangi B per 2 cos setengah dikali A tambah B dikali sin setengah dikali A dikurangi B. Di sini cos 140 sebagai A dan cos 100 sebagai B. Sin 140 sebagai A dan sin 100 sebagai B. Kita masukkan angka tersebut pada rumus. Min 2 sin setengah dikali 140 ditambah 100 dikali sin setengah dikali 140 dikurangi 100 dibagi 2 cos setengah dikali 140 tambah 100 dikali sin setengah dikali 140 min 100. Kemudian angka tersebut kita jumlah menjadi min 2 sin 1 per 2 dikali 240 dari 140 tambah 100 dikali sin setengah per 40 dari 140 dikurangi 100 dibagi 2 cos setengah dikali 240 dikali sin setengah kali 40 sama dengan min 2 sin 240 kita bagi 2 menjadi 120 dikali sin setengah dikali 40 sama dengan sin 20 per 2 cos 240 dibagi 2 120 kali sin 20. Karena sin 20 ini sama, kita coret. Sin dibagi cos sama dengan tan, kemudian min 2 dibagi 2 sama dengan 1, sehingga nilai tersebut tidak usah ditulis menjadi min tan 120 ini turun. Sama dengan karena 120 pada kuadran 2, jadi min tan
180 dikurangi 60 sama dengan min tan 60 sama dengan tan 60. Nilai tan 60 adalah akar 3. Jadi nilai cos 140 derajat dikurangi cos 100 derajat dibagi sin 140 derajat dikurangi sin 100 adalah akar 3. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fidela Karisar Jadi, nomor absen 8. Sini saya akan mempresentasikan materi penjumlahan dan pengurangan sinus kosinus. Pembahasan soal di sini saya punya contoh soal bentuk cos 6x min cos 2x dirubah dalam bentuk perkalian. Cara penyelesaiannya adalah cos A min cos B sama dengan min 2 sin A plus B per 2 sin A min B per 2. Di sini A-nya adalah 6x dan B-nya adalah 2x. Cara penyelesaiannya adalah kita masukkan caranya terlebih dahulu. Cos 6x min cos 2x sama dengan min 2 sin A-nya kita masukkan 6x plus B-nya kita masukkan 2x per 2 sin A-nya kita masukkan 6x min B-nya kita masukkan 2x per 2 sama dengan min 2 sin 6x plus 2x sama dengan 8x per 2 sin 6x min 2x sama dengan 4x per 2 sama dengan min 2 sin 4x sin 2x. 4x dapat dari 8x per 2 sama dengan 4x dan 4x per 2 sama dengan 2x. Jadi bentuk cos 6x min cos 2x jika dirubah dalam bentuk perkalian adalah min 2 sin 4x sin 2x. Ke contoh soal yang kedua. Nilai dari sin 75 derajat min sin 15 derajat per cos 105 derajat min cos 15 derajat adalah, untuk rumusnya, yang pertama, sin A min sin B sama dengan 2 kali cos A plus B per 2 kali sin A min B per 2. Untuk rumus yang kedua, cos A min cos B sama dengan min 2 sin A plus B per 2 kali sin A min B per 2. Dari soal sin 75 derajat min sin 15 derajat per cos 105 derajat min cos 15 derajat, maka dari rumus di atas kini menjadi min 2 cos 75 derajat plus 15 derajat per 2 dikali sin 75 derajat min 15 derajat per 2. Untuk cara yang kedua kita masukkan min 2 sin 105 derajat plus 15 derajat per 2 dikali sin 105 derajat min 15 derajat per 2. Di sini sama dengan cos 75 derajat plus 15 derajat, hasilnya 90 derajat per 2, jadi cos 45 derajat. Dikali sin 75 derajat min 15 derajat, hasilnya 60 derajat, dibagi 2 sama dengan sin 30 derajat. Untuk di sini, kita masukkan sin 105 derajat plus 15 derajat, hasilnya 130 derajat per 2 menjadi sin 60 derajat. Dan di sini sin 105 derajat min 15 derajat per 2, hasilnya sin 45 derajat. Karena ini sama, maka kita coret, sisa minnya kita taruh di sini. Jadi sama dengan min 1, cos 45 derajat adalah setengah akar 2, sin 30 derajat adalah setengah, sin 60 derajat adalah setengah akar 3, dan sin 45 derajat adalah setengah akar 2. Selanjutnya, setengah akar 2 kita coret dengan setengah akar 2 juga. Untuk setengahnya kita coret juga, jadi tinggal akar 3. Selanjutnya, kita masukkan min 1 per akar 3 dikali akar 3 per akar 3 sama dengan min 1/3 akar 3. Ini hasil dari sin 75 derajat min sin 15 derajat per cos 105 derajat min cos 15 derajat adalah min 1/3 akar 3. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke next pembahasan soal. Baiklah, untuk selanjutnya saya Miftahur Rahmawardani dari absen 17 akan mempresentasikan pembahasan soal terkait materi penjumlahan dan pengurangan sinus dan kosinus. Langsung aja, check it out. Baiklah, langsung aja kita ke pembahasan soalnya.
Saya ada soal, hasil dari sin 105 derajat dikurangi sin 15 derajat per cos 105 derajat dikurangi cos 15 derajat adalah, nah di sini sudah saya tuliskan rumusnya, bahwa sin P dikurangi sin Q sama dengan 2 cos setengah P ditambah Q, sin setengah P dikurangi Q, dan untuk pengurangan kosinus ada cos P dikurangi cos Q sama dengan min 2 sin setengah P plus Q, sin setengah P min Q. Baiklah, langsung aja. Pertama, sin 105 derajat min sin 15 derajat dan cos 105 derajat min cos 15 derajat ini kita masukkan ke rumusnya. Ada 2 cos setengah 105 ditambah 15 sin setengah 105 dikurangi 15 per min 2 sin setengah 105 ditambah 15 sin setengah 105 min 15. Selanjutnya, untuk yang ada di dalam kurung ini kita dahulukan, sehingga hasilnya adalah 2 cos setengah 120 sin setengah 90 per min 2 sin setengah 120 sin setengah 90. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita bagi 2, kita kalikan dengan pecahannya ini ya, sehingga 2 cos 60 sin 45 per min 2 sin 60 sin 45. Kemudian untuk sin 45 dan sin 45 ini karena sin 45 ini habis oleh sin 45, maka bisa kita coret. Ini 1. Kemudian 2 dan 2 kita coret, hasilnya 1 dan negatif 1. Sehingga hasilnya adalah negatif cos 60 sin 60 sama dengan negatif, karena cos 60 adalah sudut istimewa, dapat langsung kita ganti dengan 1/2, dan sin 60 dapat kita ganti dengan setengah akar 3. Kemudian langsung aja hasilnya adalah negatif 1/akar 3. Karena penyebutnya masih mengandung akar, kita rasionalkan dengan mengalikan dengan akar 3, sehingga hasilnya adalah negatif akar 3/3, atau bisa juga negatif 1/3 akar 3. Baiklah, itu adalah pembahasan soal terkait dengan materi penjumlahan dan pengurangan sinus dan kosinus yang dapat saya jelaskan. Untuk selanjutnya akan saya serahkan kepada teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ivan Hidayat dari kelas 11 MIPA 7 nomor absen 12. Saya dari kelompok 4 yang akan membahas materi tentang penjumlahan sinus dan kosinus. Langsung aja kita ke pembahasan soalnya. Baiklah, di sini ada contoh soal. Tanpa menggunakan kalkulator, hitunglah nilai eksak dari sin 75 derajat dikurangi sin 15 derajat per cos 75 derajat plus cos 15 derajat. Sama dengan berapa kita belum tahu. Yang pertama, kita harus mengetahui rumus sin A min sin B, yaitu 2 cos setengah A plus B sin setengah A min B. Yang kedua, kita harus tahu rumus cos A plus cos B, yaitu 2 cos setengah A plus B cos setengah A min B. Kemudian kita tinggal masukkan angka-angkanya, yaitu 2 cos setengah, yang A itu 75, kemudian yang B kita masukkan 15 derajat. Kemudian sin setengah, yang A itu 75 derajat dikurangi B yaitu 15 derajat. Kemudian kita bagi 2 cos setengah 90, ini hasilnya 75 ditambah 15 hasilnya 90. Kemudian 90 bisa dibagi 2 menjadi 45 derajat. Kemudian sin setengah 60 adalah hasil dari 75 dikurangi 15 derajat, hasilnya 60. Kemudian 60 bisa dibagi 2, dicoret, hasilnya 30 derajat, sehingga mendapatkan hasil 2 cos 45 derajat sin 30 derajat. Yang kedua, 2 cos setengah 75 derajat ditambah
15 derajat. Cos setengah 75 derajat dikurangi 15 derajat. 2 cos setengah 90 bisa dibagi 2 menjadi 45 derajat. Kemudian cos setengah 60 bisa dibagi 2, hasilnya 30 derajat. Kemudian mendapatkan hasil 2 cos 45 derajat sin 30 derajat. Kemudian dari kedua hasil tersebut kita bagi 2 cos 45 derajat sin 30 derajat per 2 cos 40 cos 30 derajat. Ini 2 cos 45 derajat sama ini 2 cos 45 derajat bisa kita coret. Jadi hasilnya tinggal sin 30 derajat sin 30 derajat per cos 30 derajat sama dengan sin 30 derajat yaitu setengah, kemudian cos 30 derajat hasilnya setengah akar 3, kemudian setengah per setengah akar 3 hasilnya adalah 1/3, kemudian kita rasionalkan akar 3 per akar 3 sehingga mendapatkan hasil 1/3 akar 3. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iqbal Tawakan dari kelas 11 MIPA 7. Saya dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang penjumlahan sinus dan kosinus. Dan langsung saja ke pembahasan soalnya. Baiklah, di sini saya punya contoh soal, yaitu tentukan nilai dari sin 75 derajat plus sin 15 derajat. Saya akan memakai rumus S plus S, yaitu sin A plus sin B sama dengan 2 sin A plus B per 2 cos A min B per 2. Sini sin 75 derajat plus sin 15 derajat sama dengan 2 sin 75 derajat plus 15 derajat per 2 cos 75 derajat min 15 derajat per 2 sama dengan 2 sin 75 derajat plus 15 derajat yaitu 90 derajat per 2 cos 75 derajat min 15 derajat yaitu 60 derajat per 2 sama dengan 2 sin 90 derajat bagi 2 yaitu 45 derajat cos 60 derajat bagi 2 yaitu 30 derajat. Sini 45 derajat sama dengan setengah akar 2, sedangkan 30 derajat sama dengan setengah akar 3. Di sini 2 bisa dibagi dengan 2 dan bertemu setengah kali akar 2 kali akar 3, jumlahnya adalah 1/6. Jadi jawabannya adalah 1/2 akar 6. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fikri Bedowi dari kelas 11 MIPA 7. Saya dari kelompok 4 yang akan membahas materi tentang penjumlahan sinus dan kosinus. Berikut ini saya akan membahas satu contoh soal. Pembahasan soal. Sin 75 derajat plus sin 15 derajat cos 105 derajat ditambah cos 15 derajat. Pembahasan. Berdasarkan rumus penjumlahan fungsi sin alfa ditambah sin beta sama dengan 2 sin setengah buka kurung alfa plus beta tutup kurung cos setengah buka kurung alfa dikurangi beta tutup kurung, maka sin 75 derajat ditambah sin 15 derajat sama dengan 2 sin setengah buka kurung 75 ditambah 15 tutup kurung cos setengah buka kurung 75 dikurangi 15 tutup kurung sama dengan 2 sin setengah buka kurung 75 ditambah 15 sama dengan 90 tutup kurung cos setengah buka kurung 75 dikurangi 15 sama dengan 60 tutup kurung sama dengan 2 dikali sin 45 derajat cos 30 derajat karena sin 45 sama dengan setengah akar 2 cos 30 sama dengan setengah akar 3, maka sin 75 derajat plus sin 15 derajat sama dengan 2 dikali setengah akar 2 dikali setengah akar 3
sama dengan setengah akar 2 akar 3. Berdasarkan rumus penjumlahan fungsi cos alfa ditambah cos beta sama dengan 2 kali cos setengah buka kurung alfa plus beta tutup kurung cos setengah buka kurung alfa dikurangi beta tutup kurung, maka cos 105 derajat ditambah cos 15 derajat sama dengan 2 dikali cos setengah buka kurung 105 ditambah 15 tutup kurung cos setengah buka kurung 105 dikurangi 15 tutup kurung sama dengan 2 dikali cos setengah buka kurung 120 dari 105 ditambah 15 cos setengah 105 dikurangi 15 sama dengan 90 sama dengan 2 dikali cos 60 cos 45 karena cos 60 derajat sama dengan setengah cos 45 derajat sama dengan setengah akar 2, maka sama dengan 2 kali setengah akar 2 sama dengan setengah akar 2. Jadi sin 75 derajat plus sin 15 derajat per cos 105 derajat ditambah cos 15 derajat sama dengan setengah akar 2 akar 3 per setengah akar 2 sama dengan akar 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abdin Pamungkas dari kelas 47 nomor absen 20. Di sini saya akan menjelaskan soal sinus dan kosinus. Inilah soalnya nomor 5, ubahlah setiap bentuk di bawah ini ke dalam bentuk perkalian. A. Sin 3A plus sin A dengan cara sin 3A sama dengan sin 2A plus sin 2A cos A plus cos A sin A. Sin 3A plus sin A sama dengan sin 2A cos A plus cos A 2A sin A plus sin A. Dan inilah caranya seperti ini, dan inilah hasil jawabannya 2 sin 2A cos A. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Khalid Saifullah, kelas 11 MIPA 7 nomor absen 19 dari kelompok 4. Saya akan menjelaskan pembahasan soal nilai dari cos 40 derajat ditambah cos 80 derajat ditambah cos 160 derajat sama dengan rumus yang pertama adalah cos A tambah B sama dengan cos A dikali cos B dikurangi sin A dikurangi sin B. Rumus yang kedua, cos A kurangi B sama dengan cos A kali cos B ditambah sin A dikali sin B. Jawab. Cos yang 40 saya menggunakan rumus yang pertama, yaitu cos 30 ditambah 10 sama dengan cos 30 dikali cos 10 sama dengan sin 30 dikali sin 10 sama dengan setengah akar 3 kali cos 10 dikurangi setengah kali sin 10. Cos 80 di sini saya menggunakan rumus yang kedua. Cos sama dengan cos 90 dikurangi 10 sama dengan cos 90 dikali cos 10 ditambah sin 90 dikali sin 10. Hasilnya sin 10. Cos 160 sama dengan, di sini saya menggunakan rumus yang pertama, yaitu cos 150 ditambah 10 sama dengan cos 150 dikali cos 10 dikurangi sin 150 dikali sin 10. Hasilnya setengah akar 3 cos 10 dikurangi setengah sin 10. Jadi cos 40 ditambah cos 80 ditambah cos 160 sama dengan setengah akar 3 cos 10 dikurangi setengah sin 10 ditambah sin 10 dikurangi setengah akar 3
cos 10 dikurangi setengah sin 10 sama dengan sin 10 dikurangi sin 10, hasilnya adalah 0. Jadi cos 40 tambah cos 80 ditambah cos 160, hasilnya adalah 90 derajat. Kita tambahkan menjadi 90 derajat dibagi 2 cos menjadi 45 derajat. Yang kedua, trigonometri kedua kita kurangkan menjadi cos 50 derajat dikurangi cos 40 derajat menjadi 10 derajat. Kita bagi 2 cos menjadi cos 5 derajat. Kemudian yang sebagai penyebutnya sin 50 derajat plus sin 40 derajat ini kita tambahkan menjadi 90 derajat. Kita bagi kedua sin menjadi 45 derajat. Lalu kita kurangkan, cos 5 derajat ini kita kurangkan sin 50 derajat plus sin 40 derajat ini bisa menjadi 10 derajat. Kita bagi 2 akan menjadi cos 5 derajat. Dan dari sini kita bisa lihat bahwa ada yang bisa kita bagi cos 5 derajat ini habis dua-duanya, dan 2/2 ini kita habis, jadi tinggal cos 45 derajat per sin 45 derajat. Nah, bisa kita lihat cos 45 derajat sama dengan 1/2 akar 2 sin 45 derajat 1/2 akar 2. Nah, ini kita bagi jadi hasilnya 1. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.